Tes, semoga kedengaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu responsive web design ya. Di RWD ini adalah salah satu cara di mana kita bisa mendesain sebuah website itu secara responsif. Responsif di sini artinya kita bisa membuat tampilan website dengan berbagai device ya, perangkat. Kontennya apa aja? Kita ada beberapa, ada why, resepinya seperti apa, breakpoint, ada desain sama latihan. Oke, langsung aja. Kenapa kita harus melakukan RWD? Jadi kalau pengertiannya, RWD ini adalah gimana caranya kita membuat website itu nyaman di semua jenis perangkat. Jadi prinsipnya adalah intinya strukturnya sama, struktur HTML-nya sama semua, URL-nya sama, tetapi tampilannya berbeda untuk viewport namanya nanti. Viewport itu adalah sebuah tampilannya itu di perangkat mana misalnya. Misalnya kan kita ada website viewportnya itu, viewportnya adalah misalnya berbentuk landscape atau berbentuk portrait. Di HP sendiri kan kita bisa nyeting ya, misalnya HP kita itu landscape atau portrait. Kalau di desktop mungkin cuman satu aja, tapi untuk viewport lainnya beda gitu. Ini adalah contoh sebuah website yang memiliki tampilan responsif. Jadi kalau kalian ini lihat di sini ada contoh 3 website. Di sini ada tampilan untuk yang pertama di kiri. Kiri ini adalah untuk tampilan pada mobile phone. Lalu yang kedua ini adalah tampilan untuk tab mungkin ya. Lalu yang ketiga ini untuk website di browser laptop ataupun PC. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa ketiga ini sebenarnya sama, cuman strukturnya beda. Maksudnya tampilannya jadi beda gitu. Contohnya nih, di sini ada yang namanya menu nih paling atas. Di sini logo terus ada icon. Sedangkan kalau yang di viewport ini logo lalu ada menu. Di sini juga sama logo dan menu. Terus apalagi mungkin hurufnya juga mungkin lebih kecil ya. Di sini dan sini dan sini. Lalu apa namanya? Ini adalah button, tombol. Jadi kalau yang di HP itu misalnya buttonnya ada 3 tapi ke bawah, di sini ada 3 tapi ke samping. Ini juga sama ke samping. Lalu misalnya di sini di bawahnya mungkin kelihatan kalau di tab ini menu kategorinya mungkin ini ya. Ini ke bawah, yang ini ke samping. Ini segitu. Jadi walaupun ini sebenarnya strukturnya sama, intinya sama, tapi strukturnya jadi berubah kalau viewportnya berbeda atau device-nya berbeda. Nah, resepinya apa untuk melakukan tampilan website yang responsif? Jadi yang sebenarnya ada 3 ya, 3 plus 1. Jadi yang ada flexible grid, image sama CSS queries. Yang viewport ini sebenarnya wajib ya. Viewport itu apa? Jadi untuk viewport kita bisa melihat kalau website itu punya default tampilan ya. Tampilannya itu misalnya ya ini kayak gini. Tapi kalau kita ngasih viewport artinya kita bisa nyeting di screen-nya itu tetap gitu, stay di situ. Maksudnya stay di situ tuh
Ini misalnya tadinya lebar, tapi pada saat yang screen sekian dia otomatis shrinking gitu, apa namanya, ngecil sendiri. Jadi stay di viewport segitu. Jadi caranya kita nambahin yang namanya meta tag dengan name-nya itu viewport, kontennya width-nya scale-nya 1. Jadi scale-nya itu mau dia di viewport apa namanya, desktop, di browser, di mobile phone, di iPad, itu scalingnya tetap sama. Jadi nggak ada yang namanya geser-geser scroll ke kanan gitu. Nah ini yang pertama. Jadi sebelum kita harus nyeting dulu si viewportnya supaya dia scale-nya sama di setiap apa namanya browser pada device yang berbeda. Lalu ada flexible grid. Nah ini adalah salah satu contoh cara untuk melakukan tampilan dengan responsif. Jadi ini ada dua contoh website di mana sebenarnya layoutnya sama aja nih antara yang mobile, yang iPad, sama yang desktop. Caranya gimana kalau yang flexible grid ini? Caranya adalah dengan menambahkan percentage. Jadi ini kalau kalian lihat ada 3 box di sebelah di bagian kontennya ini. Nah, dia menggunakan yang namanya percentage. Jadi untuk yang paling kiri misalnya persennya 20%, yang tengah itu 40%, yang kiri 20% gitu. Itu kurang dong 80. Berarti yang kiri 30, 40, 30 gitu. Jadi 100%. Tapi intinya kalau kita pakai width ya, width CSS width yang ngasih percentage, maka ini bisa tercapai. Tapi kalau kita pakai yang langsung pakai poin, misalnya 400 pixel gitu, maka dia sesuai dengan 400 pixelnya. Karena di sini kalau kita lihat kan viewport ini 900 poin ya, maka di sini kalau 400 sudah setengahnya gitu. Nanti untuk yang apa namanya, yang website selanjutnya, maksudnya yang viewport berbeda, maksudnya device berbeda, dia tetap segitu, nggak bisa ngikutin layarnya gitu. Kayaknya kalau yang flexible grid ini caranya adalah dengan menggunakan persen. Lalu yang kedua adalah kita bisa melakukan flexible image. Jadi flexible image ini kita sebenarnya memberikan properti ya pada image gitu. Jadi dia menggunakan max width itu 100% untuk biar dia nggak lebih besar dari viewportnya yang sebenarnya. Jadi misalnya kita tadinya si width ini kita setting misalnya 500 pt gitu ya. 500 pixel gitu widthnya. Sedangkan untuk yang di sini mungkin jadi kelebihan gitu. Makanya kita pakai max width untuk 100% supaya maksimal lebarnya itu adalah 100%-nya, nggak lebih gitu. Selanjutnya caranya yang ketiga adalah kita menggunakan media queries. Jadi media queries ini kita bisa menggunakan query CSS untuk memberikan style yang istilahnya spesifik. Jadi misalnya di sini ada media screen ya di CSS, kita bisa nulis kayak gini. Kalau orientasinya landscape, jadi dia kan bisa sebenarnya bisa otomatis ya, bisa otomatis detect orientasi si misalnya di HP gitu, dia orientasinya landscape atau portrait gitu. Nanti kalau dia secara
berubah, maksudnya kita ubah gitu orientasinya, maka dia akan secara otomatis berubah. Kalau di sini yang berubah itu adalah backgroundnya gitu ya. Tapi biasanya yang kita ubah adalah header itu ukuran ininya, ukuran hurufnya, atau misalnya lebarnya, atau yang tadinya tampilannya ada di atas mungkin bisa digeser ke bawah gitu dan sebagainya. Ini adalah breakpoint. Jadi breakpoint ini adalah titik ya di mana kita akan memperkenalkan perubahan gaya. Jadi di sini kita bisa nentuin lebar sekian, maka ada perubahan tampilan. Kita bisa mendetek tampilannya itu sampai kayak gitu. Nah, ini contohnya adalah kita memberikan max width untuk 800. Nah, ini kalau kalian lihat nih, ini contohnya. Ini ada 4 ya, 4 tampilan breakpoint, di mana untuk setiap breakpoint ini nantinya akan ada perubahan gitu. Jadi kalau kalian lihat di sebelah atas di navigation, di sini ada perubahan dari yang tampilan breakpoint sekian, ini 300-an mungkin ya. Ini ada breakpoint yang 400, ada yang 500, ada yang 800 gitu. Ini kan kalau kalian lihat beda-beda ya. Di sini ada tampilan untuk kategoris. Kalau di sini poinnya dia mengubah dari list gitu jadi gambar. Ini juga. Nanti di breakpoint yang 800, yang lebar gitu 1000-an gitu ada tampilan baru. Selanjutnya desain itu pada RWD ini ada beberapa jenis ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya mostly fluid. Mostly fluid itu adalah kalau kalian lihat di sini, jadi dia mengalir. Jadi dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi kalau dari HP dari atas ke bawah nanti pas di di viewport yang lebih besar dia akan ke kanan dari kiri ke kanan gitu. Kalau yang column drop itu dia tetap sama dari atas ke bawah, tapi akan berubah kalau viewportnya makin besar. Jadi dari yang konten ini yang warna ini mencirikan konten ya. Jadi kalau ada viewport berbeda, maka dia akan munculnya di sebelah sini. Kalau viewportnya lebih besar lagi, munculnya di sebelah kanan dan kiri. Kalau layout shifter ini adalah tampilan RWD yang benar-benar berbeda gitu. Maksudnya mungkin di yang kecil itu dia layoutnya seperti ini. Ini ada konten 1, 2, 3 lebih kecil. Di iPad itu 1, 2, 3. Nah di mungkin yang lebih besar gitu, browser lebih besar, dia pindah ke sebelah kiri dan di bawah gitu. Jadi di sini kan kelihatan beda banget ya, yang tadinya di atas jadi di sebelah kiri. Nah kalau yang Tiny Tweaks ini dia nggak ada perubahan sama sekali, hanya kecil. Maksudnya ini nanti biasanya dipakai untuk yang persen aja, jadi yang nggak ada berubah. Jadi sama antara viewport yang kecil sama yang besar. Lalu ada tipe desain yang off canvas. Off canvas ini adalah dia di luar ya. Jadi kanvasnya di sini dia desainnya ada di luar. Jadi biasanya akan ada trigger di dalam desain utama gitu. Misalnya ada button untuk menampilkan menu, pas diklik menu dia muncul ke dalam kanvas gitu, jadi on canvas. Di sebelah sini juga yang menampilkan di sebelah kanan juga nanti mungkin ada tombol di sebelah sini, pas diklik tombolnya dia muncul dari sebelah kanan. Nah makin besar dia akan yang muncul yang sebelah kiri aja, yang kanannya akan menghilang gitu. Kalau makin besar dia muncul dua-duanya, makin besar dia akan muncul dua-duanya. Ini adalah contoh untuk RWD, desain RWD ya.
menurut ebook yang kita pakai. Istilahnya kayak jenis-jenisnya gitu ya. Tapi sebenarnya nanti yang terbaik yang mana ya terserah kalian mau yang mana, karena istilahnya desain itu kan sebenarnya kayak seni gitu ya, tergantung kita masing-masing itu. Ini adalah exercise akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Sampai di sini dulu video ini.